Ini lagi bikin apa mas? Ini lagi ini apa namanya? Ini proses buat adonan keripik tempe. Ini bumbu-bumbunya dari ya kasih dari bawang putih, ada ketumbar, ada juga apa namanya kencur, ada penyedap rasa juga, terus garam, ada kaldunya juga. Terus untuk tepungnya kita pakai tepung tapioka. Perbandingannya buat tepungnya kita pakai perbandingan 1:4 ya, maksudnya buat 1 bungkus tepung beras banding 4 bungkus tepung tapioka yang ukuran setengah kilo. Ini bahannya langsung diomongin mas sama penjualnya. Nggak rugi mas nanti ditiru sama orang lain. Ya kalau masalah itu kan yang namanya rezeki kan udah ada yang ngatur, kita sih nggak perlu takut ya untuk masalah ini. Lagian kan berbagi ilmu baik juga, mungkin kalau ada orang yang mau ngambil resep kita ya kita seneng karena kita bisa berbagi ilmu gitu. Kalau kita misalkan itu kan ini juga termasuk rezeki ya, kalau ada orang yang mau ngambil resep kita, mau ikutan resep kita, termasuk itu juga udah termasuk rezeki buat kita karena kita udah bisa berbagi ilmu buat orang lain. Lagian rezeki kan apa namanya udah ditentukan sama Allah dan nggak bakalan tertukar, apalagi nyasar itu nggak mungkin. Ini adonannya pakai tangan mas. Iya pakai tangan, soalnya kan ini adonan kayak gini tuh ya kebanyakan emang pakai tangan, tapi tenang aja lah soal kebersihan, kita jaga tangan kita juga udah bersih, kita cuci biar tetap higienis ya gitu. Kan kalau apa ya, biasanya masakan yang dari tangan itu ya rasanya juga lebih nikmat sih. Iya makanya kan kita harus pakai tangan kan gitu. Kadang itu tuh adonan itu apalagi yang dari tepung tapioka ya, jadi tepungnya itu gampang ngegumpal gitu kalau nggak kita kadang apa namanya, kalau kita mau masukin tempe gitu ke adonan juga kita aduk terus gitu. Setiap mau masukin tempe kita aduk pasti, karena kan apa namanya cepet ngegumpalnya gitu. Sebelumnya lihat dengan nama siapa mas? Namanya mas? Kalau saya namanya Eko Juliansyah. Dari mana ini mas? Kalau saya sih asli dari Pemalang ya, Jawa Tengah, tapi kita usaha ini di Bandung. Kita anak perantauan. Udah berapa tahun mas di Bandung mas? Cukup lama sih di Bandung, itu udah berapa tahun ya? Ya lebih lah 10 tahunan. Tapi kalau untuk usaha ini baru mulai sekitar 2 tahunan. Sebelumnya sebelumnya usahanya ya produksi tempe biasa aja. Oh berarti dari produksi tempe dikembangin jadi tempe keripik ya mas ya? Iya kan kita pengen apa namanya, pengen usahanya lebih maju juga, terus biar ada peningkatan juga. Lagian kan dari tempe itu kan kita bisa proses dibikin makanan apa. Dulu proses kepikiran bikin ide usaha kayak gini gimana mas? Tadinya sih nggak kepikiran buat usaha begini ya, tadinya kita coba-coba aja bikin keripik, terus kebetulan ada teman datang ke rumah main, kita suguhin pakai keripik tempe ini, dan kata temen kok enak ini bikin, kenapa nggak dikembangin aja. Nah dari situlah kita baru kepikiran buat ngembangin usaha ini. Tadinya sih iseng-iseng aja buat konsumsi sendiri aja sih tadinya.
Ini lagi proses apa, Mas? Ini proses pengemasan buat dikirim ke warung-warung bakso. Dijual berapa itu satu bungkusnya? Ini kita masukin ke warung dengan harga Rp2.000 per bungkusnya. Sehari bisa dapat berapa bungkus nih? Ya tergantung ininya juga sih, kadang paling 200 bungkus. Berarti cuma dikirim ke warung-warung aja udah lumayan ya, Mas ya? Udah berapa kilo itu sekarang produksi? Ya emang apa namanya, untuk saat ini emang cuman di warung-warung aja. Kalau untuk omset ya lumayan ya, Ada mungkin 500.000 sehari. kalau ya sekitaran segitulah. 1 juta. Kalau 1 juta kita belum, soalnya kan kita perintis juga, ini baru merintis juga usaha ini, belum banyak apa namanya, belum banyak pelanggan juga. Nanti mudah-mudahan kedepannya lewat video ini, mudah-mudahan nanti bisa nambah lah pelanggan kita, banyak apa namanya, tukang-tukang bakso yang mau order barang kita ini. Untuk rasa insya Allah bolehlah diadu sama yang produk lain yang sejenis. Berarti rasanya udah mantep ini ya, Mas ya? Insya Allah Udah krenyes. ya begitulah. Untuk Kalau- modalnya berapa, Mas? Kalau untuk modal sih ya nggak gede juga sih, soalnya kan omsetnya juga masih kecil, jadi untuk modal sih ya masih di bawah 100.000 lah untuk Berarti keuntungannya omsetnya. udah hampir 200% ya, Mas ya? Dari modal 100 bisa sampai 500. Kalau untuk apa namanya, itu kan tergantung omset juga, masalah keuntungan itu. Kalau kita omset makin gede ya keuntungan juga makin gede juga gitu. Ya kalau masalah keuntungan ya dikira-kira ya minimal lah 70%. Pesan-pesannya sih ya jangan takutlah untuk mencoba hal baru, jangan takut buat apa ya namanya, bikin usaha walaupun kecil harus kita jalanin gitu, karena nggak ada usaha yang langsung besar, itu nggak ada. Semua usaha butuh proses, dari yang kecil insya Allah bisa jadi besar asal kita tekun, asal kita mau